panas. Mantap. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Masih membahas tentang anthurium dan masih tentang edisi mangkok-mangkokan ya. Kali ini saya bersama salah satu mangkok yang terahnya agak-agak lawas juga, masih tidak terlalu baru, bukan yang terbaru, masih terah-terah di tahun 2017 ke bawah ya kawan-kawan ya, istilahnya gitu kan. Dan ini juga, tapi ini pun juga masih belum ada parigatanya. Jadi istilahnya masih jenis baru lah ya kalau sampai belum ketemu parigatanya. Nah, mangkok yang kita bahas kali ini adalah mangkok Fortune. Cekidot, ini dia penampakannya. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini masih salah satu jenis favorit saya. Karena memang ini mangkoknya mangkok super cekung. Mangkok super cekung. Daunnya pun ya kalau jenis mangkok tidak bisa lah ya dibandingkan jenis kobra-kobraan. Kalau untuk kobra, jenis ular-ularan itu daunnya pasti lebih tebal. Biasanya lebih tebal dibanding jenis-jenis mangkok. Karena mangkok itu ya ini dia ketarik sama kerutan-kerutan ini, jadi tidak melandai begitu yang bisa tebel ya. Tapi saya lebih seneng memang jenis yang kerut-kerut begini. Ini terutama nih mangkok kerut nih, misalnya udah mangkok bekerut lagi ya. Ini dia makanya yang spesial dari Fortune. Saya juga nggak ketahui nih nama Fortune dari mana, tapi daripada kita pusing mikirin dari mana asal muasal nama segala macemnya, karena di Indonesia ini breeder tidak seperti aglonema yang cuma 1-2 orang saja yang bisa menghasilkan silangan. Semua orang bisa, kawan-kawan pun bisa, saya pun bisa, dengan catatan punya ilmu yang mumpuni dan punya bahan tanaman yang cukup. Oke, ini dia kawan-kawan ya, mangkok Fortune. Nah, bisa dilihat kan kawan-kawan ya, kenapa saya sangat suka sekali dari mangkok Fortune ini ya. Ini di daerah panas gini sayangnya kawan-kawan ya, susah tanaman itu untuk ngeroset ya kawan-kawan. Jadi jangan heran kalau ada pohon, bang, saya nanya kok pohon saya keluar daun 1, rontok 1, keluar daun 1, rontok 1. Jawabnya adalah sama. Saya juga begitu, bukan kawan-kawan aja ya. Jadi perawatannya memang harus agak-agak ekstrim, apalagi di daerah panas yang sekarang nih, minggu-minggu ini panasnya, waduh kawan-kawan luar biasa. Seakan-akan matahari itu turun ke dekat beberapa ratus meter atau beberapa kilometer ke bumi ya kawan-kawan. Mungkin karena perputaran galaksi ya. Nah, ini dia, balik lagi ke tanaman Fortune ini, ciri khas utamanya adalah batangnya pendek. Saya biasa ke daun, ini langsung batang. Batangnya pendek, jadi salah satu ciri anthurium yang keren dan masuk ke kontes, kategori kontes ya, yang biasanya dipilih. Nah, yang agak luar biasa dari mangkok ini adalah ini kawan-kawan ya, dia tidak ada buntut, kayak buntut jangkriknya lah istilahnya ya. Jadi dia ngelof. Nah, tuh. Jadi kebelah dua begini, jadi ngelof begitulah kawan-kawan. Nah, ngelof bahasa anak-anak sekarang ngelof ya kawan-kawannya. Jadi dia ngelof. Jadi bentuknya kayak lope-lope ya kawan-kawan. Nah, dan cekungnya tuh lihat, wow, mantap ya. Jadi ini bukan cekul kaleng-kaleng nih, cekung luar biasa ini. Dan dia yang uniknya ya, ini tulangnya tetap tegas ya, ciri ya, dan tulang ikannya juga tegas, tulang supportnya. Nah, yang menjadi ciri khas dia di dekat tulang-tulang support ini dah biasanya karakternya daun makin tua itu makin karakternya kelihatannya ya. Biasanya di daun support ini dia ada kerutan-kerutan tuh. Nah, di tengah-tengah nggak ada, kebalik sama pajajaran. Kalau pajajaran diperhatikan di tengah dia bekerutnya. Kalau dia bekerutnya itu di dekat tulang-tulang ikannya ini. Nah, tulang-tulang supportingnya ini dia. Nah, tuh kalau diperhatikan tuh ya. Jadi di dekat tulang-tulang supportingnya dia. Tuh. Beda dengan mangkok pajajaran yang kena pita ulas itu di tengah-tengah. Tapi di dekat tulang supportnya nggak ada. Ini yang menjadi ciri khas. Dan ini ngelopnya ini, walaupun tetap ada tuh bintik dikit tuh buntut, tapi dia masuk ke dalam, ketarik ya. Jadi dia bentuknya tuh ngelop. Ini harus hati-hati kawan-kawan nih. Yang punya tanaman kayak gini nih, kesenggol dikit dia krak, retak kawan-kawan. Jadi memang lebih eksotik ya, lebih eksotik bentuknya karena ngebulet begini ya. Tapi justru lebih rentan tapi lebih eksotik intinya gitu. Jadi
ciri khas utama dari mangkok Fortune itu adalah satu, batangnya pendek ya. Saya ulang lagi, mangkoknya luar biasa cekung. Wah, saya kalau dipotong buat makan bakso bisa nih kawan-kawan ya. Dan dia di samping urat-uratnya ini keluar kerut-kerutannya kawan-kawan. Tuh ya kawan-kawan. Nah, nih dia. Ini sosoknya nih. Nah, waktu masih muda sih nggak kelihatan kawan-kawan ya. Waktu masih muda nih. Contoh nih ya. Tuh, oh udah kelihatan deng. Tuh, udah tetap kelihatan kawan-kawan ya. Udah kelihatan tetap. Tapi waktu masih kecil saya nggak memperhatikan ini. Pas udah gede, ternyata saya baru perhatikan, wih, mangkoknya lebih sangar, kerutannya lebih keluar. Nah, nih makin tua dia makin mengemangkok. Jadi waktu masih muda nggak terlalu, tapi makin daunnya makin lebar daunnya makin krek gitu mangkoknya. Ini yang bikin istimewa dari mangkok Fortune ya kawan-kawan. Untuk media sih sama aja, cuman emang ini dia agak-agak susah ngeroset ya, cepet rontok ya dia pohonnya. Untuk media sih sama aja, dan saya tetap pakai pasir Malang ini untuk pemanis aja kawan-kawan. Bisa juga diaduk ke medianya, tapi jangan terlalu banyak juga kawan-kawan, nanti airnya itu medianya terlalu poros, kalau kita siram air langsung gerujus aja ke bawah. Jadi sedikit aja kalau mau campur pasir Malang ya kawan-kawan. Biasanya lebih cocok untuk daerah-daerah yang dingin. Kalau untuk daerah-daerah panas begini jangan terlalu banyak kawan-kawan ya. Nah, untuk media juga usahakan jangan terlalu basah. Ini makin basah makin kurang bagus pohonnya jenisnya. Jadi dia maunya tuh medianya yang sedang-sedang saja. Penyiraman juga jangan terlalu sering, tapi kalau untuk pengabutan boleh. Nanti makin sering dikabut ini daunnya makin karakternya tuh makin jadi kawan-kawan ya. Untuk kisaran harga ya, kisaran harga mangkok Fortune ini di kisaran 1 jutaan kawan-kawan. Ini saya sisa satu-satunya kawan-kawan. Jadi kalau kalian minat dan ada yang pengen, saya sih monggo-monggo aja, karena saya masih bisa cari kok di kawan-kawan saya. Tapi agak-agak susah juga sih sekarang untuk menemukan mangkok Fortune sih kawan-kawan. Kebanyakan di pasaran orang-orang tuh senangnya mangkok Grandpa, tapi saya belum bahas mangkok Grandpa. Nanti belakangan kita bahas mangkok Grandpa-nya kawan-kawan. Ya, ini jadi kawan-kawan ya. Dan saya juga lupa untuk review balik daunnya tuh. Balik daunnya mirip-mirip sama kayak Pajajaran, sama melenuk-melenuk, ginuk-ginuk. Tapi bedanya kalau daun belakangnya ini tidak ada semu hitamnya, alias hijau saja kawan-kawan ya. Itu yang saya lupa ya kawan-kawan. Well, itu saja kawan-kawan pembahasan tentang mangkok Fortune ini ya. Dan ini layak kolektor, untuk dikoleksi ini sangat layak sekali kawan-kawan ya. Saya pun ini sisa satu-satunya dari punya beberapa. Well, itu saja kawan-kawan mungkin pembahasan saya tentang mangkok Fortune ini. Buat kawan-kawan yang mau tulis komen atau mau info apapun ke saya, silakan tulis di komentar. Dan untuk kawan-kawan yang sudah pencet like, yang sudah nonton dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalam dan tetap jaga kesehatan.